Salam Pancasila. Kita ketemu lagi di Teropong Politik. Meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari sejuknya suasana desa. Ya, Sobat Teropol, saat ini kita akan meneropong suasana politik yang saat ini secara khusus kepada dua pribadi yang dulunya seia sekata, sejalan bersama, tetapi sekarang telah berpisah dan tidak lagi menjadi pasangan suami istri. Dia adalah Veronica Tan dan Ahok. Ya, Veronica Tan walaupun dulu sebenarnya dia mengatakan tidak suka terjun ke politik, tetapi mau tidak mau saat ini dia sudah menjabat jabatan politik dan sekarang menjadi seorang wakil menteri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, kita tidak pernah berpikir bahwa seorang Veronica Tan yang tidak pernah terjun ke dunia politik selain mendampingi mantan suaminya di masa-masa yang lalu, tapi sekarang mendapat keberuntungan yang luar biasa menjadi seorang wakil menteri. Apa yang dialami oleh Veronica Tan ini berbeda dengan apa yang dialami oleh mantan suaminya, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kalau Ahok dari dulu dia sangat getol dan menjadi politisi yang sangat handal, dan dia kemudian berjuang bagaimana memperoleh jabatan-jabatan publik di negeri ini, tetapi sekarang dia menjadi seorang pengangguran. Ya, dikalahkan oleh istrinya. Ahok sekarang tidak punya jabatan apa-apa dan dia menjadi seorang pengangguran. Tetapi Ahok bukanlah sembarang pengangguran. Ya, di dalam podcastnya bersama dengan Ganjar Pranowo, dia mengatakan bahwa dia sekarang adalah seorang pengacara, pengangguran banyak cara. Ya, Ahok mengatakan bahwa walaupun saat ini dia tidak mendapatkan jabatan publik karena jagoannya di Pilpres yang lalu mengalami kekalahan, yaitu Ganjar Pranowo, maka otomatis dia sekarang tidak memiliki jabatan-jabatan publik, tetapi dia menjadi salah satu tokoh yang dipercayakan oleh partainya, yaitu PDI Perjuangan, untuk melakukan pendidikan politik kepada calon-calon kepala daerah dan kader-kader dari PDI Perjuangan. Ahok sekarang sebagaimana pengakuannya bahwa walaupun dia tidak lagi menjabat jabatan publik, tetapi dia tetap membantu banyak orang. Dikatakan bahwa hampir setiap saat dia selalu membantu banyak orang. Ia memperbaiki rumah orang yang rusak, lalu kemudian memberikan bantuan kepada banyak orang, baik itu melalui bantuan-bantuan beasiswa, bahkan banyak juga yang masih menelponnya untuk menebus ijazah dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa walaupun Ahok pada saat ini tidak seberuntung dengan mantan istrinya Veronica Tan, tetapi dia masih menjadi seorang pribadi yang masih terus melayani rakyat Indonesia. Walaupun mungkin dia harus mengeluarkan uang pribadinya sendiri atau dengan bantuan temannya untuk membantu rakyat yang sedang menderita. Nah, apa yang dialami oleh Ahok ini atau apa yang dilakukan oleh Ahok ini mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin sejati itu dia akan selalu berbuat dalam keadaan apapun. Dia memiliki jabatan atau tidak, ya dia dipercayakan untuk bekerja menjadi abdi negara atau tidak, dia itu tidak penting bagi dia. Itu hanyalah menurut Ahok bahwa itu hanyalah kesempatan untuk membantu orang. Kalau misalnya menjadi pejabat, maka mungkin dia bisa membantu orang tanpa harus menggunakan uangnya sendiri, dan mungkin dia akan lebih banyak membantu orang lain karena yang digunakan adalah uang negara. Tetapi kalau dia pun tidak menjadi seorang pejabat, maka dia tetap membantu orang lain.
tetapi mungkin itu dalam hal terbatas karena harus menyediakan uangnya sendiri ataupun dari bantuan teman-temannya. Jadi inilah menurut saya seorang pemimpin sejati, bahwa kemanapun ya dia pergi, dia punya jabatan atau tidak, dia akan tetap bermanfaat bagi orang lain. Ibarat pepatah mengatakan bahwa emas tetaplah emas, mau dibuang di tempat yang kotor, mau dibuat di tempat sampah, dia menjadi tetap emas. Dan itulah yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, dan dia dalam pengakuannya bersama dengan Ganjar ketika mereka podcast bersama-sama di panggil saya BTP atau panggil saya Basuki, ya dia merasakan bahwa dia happy, dia sangat bahagia bersama dengan Ganjar ketika berbicara tentang hal itu. Dan ini juga sekaligus memberikan pendidikan kepada kita bahwa tidak penting apa jabatan kita, ya itu hanya persoalan kesempatan, dan kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun, ya membantu orang yang susah, membantu orang yang membutuhkan. Dan itulah yang kemudian diteladankan oleh Basuki Cahayapurnama, walaupun saat ini ya dia mengatakan bahwa dia sekarang menjadi seorang pengangguran banyak cara atau pengacara. Dan kita berdoa semoga Ibu Veronica Tan, mantan istrinya, ya dia juga tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, bagaimana dia berjuang untuk memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia dan teristimewa untuk melindungi anak-anak Indonesia yang banyak sekali terdiskriminasi, ya masih banyak pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya yang dialami oleh anak-anak Indonesia. Dan kita berharap kehadiran Veronica Tan dapat memberikan dampak yang signifikan bersama dengan menteri yang saat ini sedang menjabat, yang dipercayakan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Karena itu tetaplah berbuat baik dalam kondisi apapun. Tetap di Tropol. Salam Pancasila.